Christian Check. Hai teman-teman, back to Christian Check. Jadi ini adalah kelanjutan dari part sebelumnya, episode sebelumnya bersama Denny Hartanto. Dan kali ini kita bakal bahas topik-topik yang gak kalah pentingnya. So bagi yang mau nonton part 1 dulu boleh, tapi kalau yang enggak juga gak apa-apa. Kita lanjut aja langsung, ya kan? Dan ya setiap Christian Check gue cuma bisa bilang semoga apa yang kita omongin bisa memberkati kalian. God bless you semuanya. Udahlah langsung aja, gak usah banyak ngomong. Christian Check. By the way Ci, thank you banget Ci ada buat konten gini karena bagus sih. Kayak aku pengen ngebahas tentang mental illness Ci. Isu mental Ci, karena dari dulu aku cukup concern tentang hal ini gitu loh. Karena gak banyak orang yang ngomong juga, dan thank you Ci ada wadahnya, kayak akhirnya aku teringat untuk ngomong apa. karena emang even sebelum corona memang kita tahu banget sih Ci, kayak banyak banget orang-orang yang emang udah mulai stres, yang sampai benar-benar udah mikirnya pengen bunuh diri, termasuk include me gitu, kayak aku udah nggak tahu, mungkin udah 3 kali atau 4 kali aku mikir untuk ya udah, even aku pelayanan, even aku ikut Tuhan, udah berapa kali aku mikir untuk akhirnya ya udah aku nggak perlu hidup gitu, ya buat aku mati aja gitu, kayak Tuhan jahat gitu. Emang sebenarnya aku mau bicara ini kenapa, karena gini, kita tuh dalam Kristen tuh selalu seakan-akan tuh mikir kalau orang mental illness atau orang yang sampai benar-benar depresi itu, oh lu nggak dekat sama Tuhan, oh lu nggak cari Tuhan sih gitu. Saya pengen tabuk gitu. Tidak, manusia itu pasti hidup-hidupnya gitu, nggak berarti selalu seharusnya semuanya itu melibatkan hal yang mengenai rohani gitu. Percuma lu ngomong tentang kayak lu harus dekat sama Tuhan, lu harus baca Alkitab, lu harus sadar, tapi kalau lu yang di sekitar mereka aja lu tidak mendukung, buat apa? Lu cuma ngebacot doang. Kan Tuhan juga suruh lu menjadi kasih. Ketika lu tahu ada orang yang emang lagi mengalami masalah mental, bukan solusinya dengan lu bilang sana sate, sana berdoa baca Alkitab. Betul, itu benar salah satu solusinya, tapi terlebih dari itu, pertama ya lu meng-catch up dia gitu loh, kayak ya lu ada buat dia, lu mempresentasikan seakan lu tuh Tuhan gitu loh, seakan Tuhan pribadi Tuhan tuh ada di lu, itu kan lebih penting daripada sekedar lu berbicara tentang lu harus baca Alkitab dan sampai dan menyinggung kerohanian dia gitu. Buat apa? Karena mental sosial isu mental itu tuh gak cuma masalah rohani gitu loh. Kita yang emang ada di sekitar kita tuh, kita sebagai makhluk individu gitu loh, kalau ada orang yang gitu kita harus support gitu loh. Harus support banget gitu loh, karena Cici tau gak sih, gimana ya ngomongnya ya, temen aku lah, aku bilang temen aku lah, ntar setelah video ini mati aku baru cerita ke Cici. Oke. Temen aku Ci, baru-baru ini bunuh diri. I was like, aku dan teman-teman aku langsung kayak gak bisa ngomong lagi, karena kita merasa juga gimana ya, seharusnya kita jadi anak Tuhan tuh harusnya ada gitu sama mereka. Jangan sampai kayak ada teman aku yang kedua yang ngalamin hal itu gitu loh, kayak makanya aku merasa kita sebagai makhluk individu kalau emang punya teman atau apapun yang lagi itu, sekecil apapun emang permasalahan dia itu, jangan kita anggap remeh gitu loh. Kalau emang kita bisa mengasihi dan emang bisa menemani dia dan bisa dengar cerita dia dan kasih advice, lakuin gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu kapan orang ngelakuin hal bodoh gitu. Kayak buat kalian yang nonton, please jangan menganggap remeh masalah orang yang punya masalah mental gitu, karena itu hal yang serius gitu loh. Karena setiap kali aku melihat ada orang yang bunuh diri tuh, aku sedih sih. Karena gini Ci, aku merasa kenapa Tuhan tuh baik banget dalam hidup aku Ci. Karena gini, setiap aku selalu berpikir untuk mau akhir hidup aku, ya kan, dan aku survive gitu loh, selalu ada berita atau orang di sekitar aku itu begini Ci,
diem. Gue cuma merasa kayak gila, Tuhan baik banget. Kalau gue hari ini hidup tuh fix itu cuma karena Tuhan baik banget aja dalam hidup gue, karena dia sayang sama gue. Bukan berarti mereka yang dulu itu nggak sayang gitu, cuman ada faktor lain lah yang kayak kalau dibahas di perdebatan malas lah gitu. Makanya aku kayak selalu bersyukur banget kenapa Tuhan baik banget, karena setiap akhirnya aku mikir untuk mau akhirin hidup aku, selalu ketika aku survive pasti ada aja kan, entah artis atau orang yang di circle aku yang bunuh diri gitu. Makanya aku kayak merasa kayak terlepas dari kita sebagai manusia yang memang harus support, memang Tuhan juga penting gitu. Kalau bahas ini sih sebenarnya kalau ini juga salah satu keresahan gue, kenapa terkadang kita tuh menggebu-gebu banget ketika kita on fire sama Tuhan, kayak aduh Tuhan gue pengen nih pelayanan gitu. Emang gak dipungkiri sih panggilan hati pelayanan kayak di gereja lah atau gimana, tapi terlepas dari pelayanan di gereja, kita juga butuh pelayanan di luar gereja, terlebih lewat sesama kita jadi harus lebih peka gitu kan. Maksudnya kita juga mau kan orang di sekitar kita juga ngerasain kasih yang sama dengan yang kita dapatkan dari Tuhan. Nah jadi Iya. ketika kita mau itu bukan malah menjadikan kita pribadi yang cuek, tapi lebih care, justru lebih peka, oh ini orang kenapa sih gitu kan. Dan gue yakin sih kalau memang lu punya hati di situ, ketika lu berdoa atau gimana, ntar juga pasti Tuhan nunjukin gimana caranya. Tuhan, lu pernah denger gak sih ada ayat yang bilang apa ya, tuayan itu banyak tuayan tapi orang yang nuainya nggak ada gitu kan. Nah itu dia, itu maksud gue gitu. Ini jujur aja gue juga pernah merasa di fase-fase kayak gitu, yang justru karena gue pernah ngerasain, gue merasa kayak oke, mungkin gue bisa survive gitu. Oke, mungkin gue peka nih ketika gue ngerasa terpuruk, ada Tuhan dan gue peka itu dari Tuhan, gue peka dan gue survive gitu. Tapi gimana sama orang-orang yang terkadang ya ketika kita ada di titik terlemah, ini kalau ngomong secara rohani pun pasti ada kayak kita sebutnya gimana ya, setan itu kasar gak sih, kayak entah bisikan atau dari pikiran kita yang negatif yang kayak jadi ketika udah terpuruk, pikiran negatifnya itu jadi makin banyak, kayak iya lu sendiri, iya lu nggak ada yang peduli misalkan gitu, iya lebih baik lu bunuh diri aja atau gimana gitu. Itu pasti ada gitu, nggak semata-mata orang oke lah dia orang tuh bunuh diri karena stres, itu salah satu faktornya. Tapi faktor yang lain ketika dia stres, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang apa, hal-hal negatif itu tuh yang tidak terlihat itu makin nambah, ini makin jadi gitu ya kan. Kalau dibilang yang Denny bilang masalah mental illness, yang kita nggak bisa cuma iya lu harus deket sama Tuhan, lu satu sama Tuhan, memang sebenarnya omongan itu benar, tapi alangkah baiknya kita menjadi contoh. Jadi bukannya judge dia, oh lu jarang saat teduh kali, oh lu jarang doa, ingetin boleh sih, ingetin kayak oke, saat teduh ya lu, doa ya lu, tapi alangkah baiknya kalau kita justru bisa menuntun dia, justru kita kasih contoh kayak kita doa bareng yuk, atau enggak lu nemenin dia kayak kita jalan-jalan bareng yuk, jadi dia ngerasa nggak sendiri, kita satu teduh bareng yuk, atau sekedar lu ngasih ayat atau renungan buat dia. Kadang hal kecil kayak gitu itu bisa bikin semangat. Pernah gak sih lu lagi merasa down, tiba-tiba lu entah randomly baca ayat dari mana, atau ada orang yang kasih ayat terus ternyata itu ngerema banget gitu buat lu jadi semangat lagi gitu. Itu hal simple sebenarnya, tapi itu adalah salah satu bentuk support gitu kan. Cuma yang jadi masalah menurut gue di sekarang itu masalah selain yang gak peka tentang pelayanan sesama, atau masalah yang kita pribadinya sendiri jarang doa, hal-hal lain tuh kayak gimana ya, mungkin orang ngerasa kayak ngerasanya nggak serius gitu loh kalau ada orang yang stres atau gimana, ngerti gak sih? Kayak meremehkan gitu ya gak sih, kayak ya udahlah gitu. Jadi kayak mereka nganggepnya biasa gitu, cuma yang ngerasain itu parah sih. Ngerasain itu pasti dia berat gitu. Makanya gue juga sekarang lagi suka doanya itu, gue doanya gue bersyukur sih Tuhan masih ada buat gue, dan gue maksudnya gue peka, maksudnya ketika gue lagi ada masalah apa, Tuhan itu nggak lepasin tangannya buat gue gitu, dan pasti sebisa mungkin narik gue gitu. Maksudnya ketika gue tertutup mata, Tuhan bisa bukain mata gue lagi gitu.
tapi gue juga berdoa buat orang-orang sekitar gue atau orang luar sana yang gue berdoa kalau bisa gitu, maksudnya kalaupun gue nggak kenal atau siapa, Tuhan bisa lah kirim anak Tuhan, atau Tuhan gimana caranya biar mereka tuh gak kayak gitu loh, ngerti gak sih? Karena kadang kasihan juga, apalagi kalau teman terdekat kita atau itu anak Tuhan juga atau gimana, terus dia bisa jadi lost gitu kan, itu kayak penyesalan tersendiri gak sih, kenapa kita harusnya nggak gitu? Atau kadang ada orang yang paling cuma kasihan doang, kayak yang oh iya kasihannya lagian kenapa sih dia harus stres gitu, dia harusnya malah mungkin kadang tanda kutip menyalahkan keluarga atau gimana, kayak oh keluarganya nggak perhatiin dia atau nggak, kayak sebenarnya itu ya mungkin salah juga keluarganya gitu, salah orangnya juga gitu, nggak mau terbuka, tapi nggak bisa satu pihak sih, kita yang di sekitarnya juga sebenarnya salah menurut gue sih. Aduh sedih, gue jadi sedih ngomongin ginian, kenapa ya? Karena kalau misalnya emang kita punya hati buat sesama dan emang gak pengen ngeliat orang lost itu, emang sih kalau ngeliat orang lost tuh bawahnya tuh sedih banget. Karena kayak hal yang sama ketika itu aku kan buat komsel ketika itu pas masih di Sapkal kan, masih ada komsel yang buat aku patah hati dan sama patah hati lebih daripada patah hati sama siapapun itu, including perempuan atau apapun yang buat aku patah hati adalah ketika anak komsel aku, teman-teman satu komunitas aku yang ketika itu kita komsel bareng satu persatu tuh lost dari Tuhan. Itu yang buat aku sedih banget, dan sama teman-teman aku kayak ini kita gimana nih gini. Pada akhirnya ya nggak bisa gitu loh, emang Tuhan punya rencana lain gitu. Dan akhirnya ya bubar itu komsel dan makin ngeliat orang-orang lost itu sedih sih. Dan itu di fase aku dan akhirnya aku harus keluar dari PP kan. Akhirnya udah disadarin kalau emang maybe udah selesai gitu loh, emang udah tidak bisa berbuat apa lagi gitu, karena emang waktunya juga udah selesai. Maybe Tuhan punya rencana juga lebih better daripada apa yang aku dan teman-teman aku bisa pikirin mengenai PP dan teman-teman aku gitu. Jadi kayaknya sebenarnya hal simpel sih, kalau memang lu nggak bisa ngapa-ngapain mungkin lu bisa doa. Karena gue pengen sharing juga sih. Jadi ada temen gue yang sebenarnya kita nggak gitu deket banget gitu kan, tapi entah kenapa dari dulu gue tuh punya hati kayaknya orang, aduh kalau diceritain masalah mental illness ya menurut gue dapat tekanan juga dari keluarganya, dan ya sampai dia juga agak sedikit melenceng gitu daripada normalnya gitu kan. Anyway, gue nggak bisa menghakimi dia juga ya kan. Terus keluarganya juga soal ya masalah tekanan iya juga, tapi soal agama pun di keluarganya juga masih nggak jelas. Nanti yang mama papanya apalah, mamanya baru ketemu aliran baru yang nggak jelas lah kalau kata dia, dan cicinya Katolik juga begitu. Jadi dia ngerasa nggak ada yang dicontoh, ngerti gak sih? Kayak enci gue aja Katolik gereja tapi dia ngomongnya begini gitu kan. Maksudnya dia pernah kayak dia pernah ke gereja, misalnya diizin, Ci, gue pengen ke gereja nih gitu. Terus cicinya bisa yang jawab kayak, ngapain lu ke gereja gitu. Kayak emangnya Tuhan peduli sama lu atau apa gitu. Kayak ngapain lu ke gereja, kayak yang gitu loh. Harusnya gue kayak mungkin niatnya bercanda, cuma itu kita kan nggak tahu keadaan hati orang ya, jadi itu jadi ngekit bikin dia. Gue sih cuma selama ini gue doain aja. Waktu itu gue sempet yang mungkin gue nggak ketemu dia lagi nih, karena kita ketemu waktu itu bukan di sekolah sih, ada di satu tempat gitu yang kita bareng. Terus tiba-tiba kita pisah dan gue nggak tahu dia mau sekolah di mana. Gue juga random nggak tahu. Ternyata kita disatuin lagi. Menurut gue apa mungkin ini masih berproses ya, tapi gue tetap doain dia sih dari dulu. Jadi gue doain dia itu udah lebih dari 3 tahun dan gue sempet ada fase yang kayak kayaknya nggak ada efeknya nih gitu, maksudnya kayaknya dia sama aja deh gitu. Kayak gue kadang sampai ada satu fase yang gue udah males doain lagi, ngerti gak sih? Kayak gue nggak tahu juga harus gimana, kan kita nggak bisa merubah orang ya, karena dia orangnya juga jadi yang tertutup, yang kadang freak banget, galak, yang nggak bisa berteman sama orang, terus pokoknya macem-macem gitu deh gitu, yang nggak percaya sama dirinya. Terus
Tapi ada satu ketika gue mulai ngeliat, kok dia mulai mau ya bersosialisasi sama orang, kok gue kayak lihat sisi lainnya dia kayak kok dia jadi kayak seasik itu loh berteman gitu ya kan. Oke lah, itu udah mulai ada kebahagiaan tersendiri buat gue, meskipun gue yang nggak secara langsung melayani dia, tapi lewat meski gue berdoa, gue senang sendiri ngeliat ada perubahan dari dia. Tapi nggak mungkin dong gue cerita, gue doain lu dong kemarin lo gitu kan, terus gue senang lu berubah kan. Dia pasti kayak maksudnya itu adalah salah satu bentuk terkecil tuh, sampai akhirnya waktu itu yang kita red itu yang masih ada gue yang gue yang tahun terakhir itu, entah kenapa dia bisa yang nangis dan minta didoain gue, terus gue kayak malah gue yang nangis, gue tapi nangis bahagia. Abis itu gue lompat-lompatan, Marcel sampai lu kenapa Nus kayak gitu, terus gue cuma bilang gue bahagia banget sampai gue nangis. Itu pertama kalinya, dan mungkin sampai sekarang belum pernah lagi gue yang nangis itu tapi karena bahagia, bukan karena sedih. Itu pertama kalinya gue menangis karena bahagia, tau gak, dan lama, dan kayak bener-bener gue seneng banget yang kayak gitu, yang sampai lama dia akhirnya mau gitu untuk sedikit membuka hatinya gitu. Maksud gue ini penantian gue dari panjang gitu, meskipun gue nggak sebut namanya juga siapa, tapi maksud gue kayak gue saat itu seneng banget sih. Dan sekarang gue lihat mulai perubahan dia udah mulai banyak bersosialisasi sama orang, dan mulai lebih terbuka, mulai lebih dewasa menurut gue dalam menyikapi masalah sosial dia, mungkin orang-orang di sekitar dia, mungkin kalau dia punya haters atau di mana, dia udah lebih dewasa sih kemarin terakhir kontak. Tapi pesannya sih menurut gue, terkadang mungkin pelayanan itu bukan dari kita sih, maksudnya mungkin ada pelayan Tuhan yang lain dikirim sama Tuhan biar dia tuh bisa berubah, ngerti gak? Mungkin terkadang perubahan itu bukan terjadi karena kita, mungkin dia bertobat itu bukan karena kita, tapi doa itu sih, itu yang paling keren sih, karena kita menyerangnya secara rohani bukan secara fisik, dan itu berdampak. Karena sih kalau kita mau ngomong masalah kuasa doa gitu sih ya, kuasa doa tuh udah kita lihat sendiri sih di Sapkau gitu, dari Lause, Buros yang setiap minggu berdoa buat Sapkau yang pindah gedung baru, Tuhan akhirnya Tuhan beri dan donasi. Habis itu angkatan Ciwindi dan angkatan atas yang berdoa buat kebangkitan Kristen di PP gitu loh, di Sapkau. Dan pada akhirnya memang kita bisa lihat sendiri pas angkatan sebelum lulus PP jadi rame banget, sampai kita dibayar di atas, sampai yang benar-benar bisa buat acara menurut aku puji Tuhan bisa sebagus itu dengan berbagai macam fasilitas. Itu maksudnya juga karena kekuatan doa sih, karena memang doa Buros, doa mereka yang dulu di PP yang emang cuma 1, 2 orang, 3 orang di ruangan kecil berdoa buat Kristenan Sapkau gitu loh, dan akhirnya bisa jadi sebesar ini gitu. Itu kan juga semua karena Tuhan emang doa mereka gitu. Kalau mau cerita tentang kuasa doa sih itu gila banget sih, karena aku melihat sendiri, kalau aku boleh cerita sih kayak pas angkatan aku yang terakhir itu, aku benar-benar ngeliat Tuhan benar-benar bekerja gila-gilaan di Sapkau tuh, karena aku gak pernah nyangka orang itu disentuh Tuhan. Bayangin orang yang ya no life lah, yang ya hidup ngasal-ngasal gitu, ketika dia ikut kelas itu karena accident sih, ikut kelas itu karena accident gitu, karena accident, dan dia pulang dia bilang iya ya gila, gue merasa kayak gue tenang ke Tuhan. Dia bukan cuma ngerasa kayak tenang karena apa, karena hype banget, enggak sih, bukan karena itu. Dia yang sambil benar-benar minta janji, minta Alkitab buat dibaca, dia sampai nanya lagu rohani yang bagus apa gitu. Itu sakit emang, dia merasa kayak gue gak pernah ketemu ini di tempat lain. Dan baru pertama kali dia ketemu itu, dan ada teman-teman aku yang emang udah Kristen tapi kayak gue mau berhenti buat dosa lah, gue mau kayak ke Tuhan ya kayak gitu. Ada adik kelas yang emang kenalnya emang ada double gitu ya, jadi kayak berubah juga. Kayak abis itu ada teman aku yang bukan teman aku sih, temannya Jensen gitu, yang dia udah lah gitu, udah kan ya sebut agama lain gitu kan, agama lain gitu kan, entah kenapa gitu kan, karena mungkin dari Jensen juga doain gitu kan. Jadi kayak sekarang mulai gereja, dan akhirnya ini untuk sekarang ikut Tuhan gitu. Itu puji Tuhan banget gitu. Kayak aku lihat juga ada kelas aku yang nakal-nakal, jadi kayak benar-benar berani api ikut Tuhan ketika itu.
aku nggak bisa lupain sih, itu gila banget momen yang ketika itu even aku dirasakan kunci. Jadi gini ceritanya menurut aku tuh nggak pernah, aku nggak bisa aku sebutin gitu. Aku nggak bisa sebutin dengan akal manusia gitu. Dan please kalau misalnya ada ahli psikologi atau apapun tell me gitu. Jadi sebelum sesi gitu kan, jadi kan jadi hari pertama hektik capek gitu kan, capek nyampe ke tempat penginapan. Habis sesi itu kan, and then aku, Jensen, Fabian, JC, emang tim musik aku itu sebenarnya cuma ya kenapa kita pelayan kan sih ya, namanya kita pelayan ya kita harus berdoa lah ya kan, berdoa saat teduh gitu kan, ya namanya memperlayakan diri lah, kita memperlayakan diri. Tapi sebenarnya cuma sekedar itu ya, cuma cukup sekedar itu, karena habis kita doa, kita targetnya itu kita mau main basket. Setelah itu kita mau main basket di lapangan, kita udah gak ada event apa-apa lagi gitu loh, karena kita udah lama gak main basket, jadi hype-nya pengennya main basket itu, cuma gak ada hype-hype yang kayak bener-bener sedih atau yang berapi-rapi gimana, enggak sih, cuma sekedar pengen ya ketemu Tuhan ya, namanya kita pelayan gitu kan. Tapi di momen itu sih aku gak, dengan catat lagi nih sih, kalau orang ada bilang karena musik gitu kan, biasanya orang ada bilang musik ya kan, karena musik makanya jadi kebawa ke hadirat Tuhan. Dengan catatan gitar yang ketika itu aku mainin untuk saat teduh itu putus sih. Jadi sih bayangin dong, kita dengan senar putus itu kan tidak akan menciptakan suatu melodi yang sangat indah, sampai bisa buat orang nangis. Logikanya seperti itu dong. Nah, tapi itu dengan gak ada tujuan, dengan gak ada cuma pengen main basket gitu, cuma karena pengen bertemu Tuhan ya, karena emang sekedar pelayanan gitu. Itu entah kenapa kita semua, even teman aku si JC ini yang emang dia dari gereja Injili yang tidak pernah seperti kita kayak GBI yang nangis-nangis dulu kerjaannya. Kita, aku bukan GBI. Itu tersentuh Tuhan sih. Iya. Kayak aku dan teman-teman aku pun kaget gitu setelah saat teduh itu, kenapa dengan kita tidak punya acara apa-apa, kita cuma pengen ketemu Tuhan. Itu Tuhan sampai bawa kita tuh ngerasain Tuhan gila-gila. Kayak satu ruangan itu nangis, benar-benar kayak ngalamin Tuhan, nikmatin Tuhan banget. Dan itu gak kerasa 2 jam lebih sih. Dan akhirnya udah kemana-mana kita gak bisa remas. Dan aku juga gak ngerti itu kenapa gitu. Cara Tuhan kerja tuh gila banget gitu. Kayak aku bisa ngerasain Tuhan segila itu dengan yang bukan karena musik, yang bukan karena suasana, bukan karena itu semua, tapi emang totally karena emang Tuhan bekerja gila-gila ketika itu untuk retret itu. Dan setelah emang benar, setelah retret itu banyak banget jiwa yang benar-benar berhadapi sama Tuhan itu. Dan aku merasa kayak jiwa itu yang gak pernah aku bisa lupain sih sama teman-teman aku gitu. Itu momen yang aku gak pernah bisa lupain seumur hidup aku, karena itu gak make sense secara manusia gitu bisa terjadi itu. Dan emang benar ketika kita pelayanan itu Tuhan seakan kayak bukan karena kita, bukan karena tinggi kita, karena skill kita, bukan skill. Kayaknya emang benar karena ada skill kita dan emang karena itu benar. Aku nggak sakal itu. Tapi karena Tuhan sendiri yang emang ketika itu bawa kita untuk ngerasain hadirat Tuhan lebih dahulu gitu loh. Dan ketika tim aku main 2 sesi gitu, itu benar-benar maksudnya beda banget sih. Kayak benar-benar kayak semua orang ketika press lompat-lompat nyembah apa itu Tuhan, ketika menyembah semuanya nyembah, benar-benar sampai nyembah. Itu kayak benar-benar kayak momen yang emang Tuhan tuh hidup ya. Kayak kita tuh nyembah Tuhan tuh gak cuma sekedar ritual ketuhanan dan antara umat gitu, tapi emang benar-benar hidup gitu. Makanya itu yang aku gak bisa lupain sih, makanya benar-benar Makanya kayak kalau disuruh bilang ninggalin Tuhan Yesus sih gue mikir 3-4 berkali-kali kayaknya nggak akan mungkin, karena udah nyata banget sih di hidup gue, maksudnya pengalaman hidup. sama kayak aku yang kemarin aku cerita ke Cici gitu loh, aku milih tuh pengen buat jauhin Tuhan aja, pada akhirnya FDN aku gak kuat, FDN aku sendiri gak kuat untuk ninggalin dia, ya akhirnya aku balik. dan aku juga gak bisa setengah-setengah ikut Tuhan, antara ikut dosa dan ikut Tuhan gak bisa. Aku cerita ke Cici kan, dan kita juga udah sharing gitu loh. Dan emang gak bisa, emang opsi terakhir, emang opsi satu-satunya emang Tuhan, udah gak ada opsi lain. Jangan cuma sekali-sekali lawan Tuhan gitu loh, jangan pernah sekali-sekali lah gitu loh untuk lari dari arusnya Tuhan, lu gak akan sanggup. Iya, jangan pernah coba-coba lah. Maksudnya kalau memang Tuhan, kadang kita suka cuekin ya, Tuhan ngingetin sekali 2 kali cuek,
Anda ya jangan sekali-sekali menjauh dan melepaskan Tuhan, karena percayalah kalau gue sih nggak bakal kepikiran gue nggak bakal bisa kepikiran kalau gue bakal lepasin Tuhan ya Tuhan, nggak mungkin bisa gitu. Karena kalau di gue sih kadang kalau ditanya sama orang yang agama lain yang nggak ngerti atau gimana nanya-nanya tentang Tuhan, gue sih cuma yang kayak gue bodo amat lu mau berpikir ya gimana tentang agama gue tentang apa, tapi ini bukan soal agama tapi gimana hubungan gue sama Tuhan. Mungkin kadang ngejelasinnya bingung, kalau emang yang belum percaya sama Tuhan bingung jelasinnya, kayak terus lu ngomong sama Tuhan gitu, emang lu bisa ngomong sama Tuhan kayak yang gitu, kayak kalau lu belum ngalamin bingung sih ya jelasinnya gimana ya, karena itu emang sulit dipercaya. Tapi kalau gue sih gue udah ngerasain banget, maksudnya ngerasain Tuhan ada di hidup gue banget, jadi tidak akan mungkin gitu. Kayak makanya itu kerinduan gue juga pengen orang-orang sekitar gue bisa merasakan apa yang gue rasakan gitu. Maksudnya terkadang gue nggak muluk-muluk sama gue pengen orang yang nggak punya agama atau yang di agama lain pindah ke agama gue percaya Tuhan gimana. Gue nggak semuluk itu sih. Gue lebih kayak yang gimana kalau misal gue follow up orang-orang sekitar gue dulu, kira-kira siapa nih yang bukan siapa nih, gue sih kadang berdoa sih sama Tuhan, biasa Tuhan yang ngasih tahu memang kalau ada yang perlu atau gimana gitu. Kadang kita juga bukan siapa-siapa, bukan cenayang ya kan, bukan Tuhan yang kayak gue tahu isi hati lo, makanya that's why kita butuh Tuhan, maksudnya tuh. Dan balik lagi ke diri kita, apakah kita mengizinkan Tuhan, apakah kita mau menyerahkan diri kita jadi alat itu. Yang penting jalanin aja sih, maksudnya kalau lu kadang panggilan apa, misal lu disuruh ngobrol sama temen lu gimana, atau disuruh sekedar menegur atau gimana, kadang orang masih suka malu ya gak sih, dan kayak berasanya takutnya ntar gue dibilangnya rohani banget nih, kayak sosok rohani gitu, padahal iya kan, apalagi sekarang sih. Iya kalau dikit-dikit lu so rohani, lu so suci lu. Tapi balik lagi sih, jangan menurut gue jangan membatasi kuasa Tuhan. Kalau emang Tuhan suruh aja, maksudnya nggak peduli orang lain ngomong apa gitu, karena mungkin saja memang dia lagi butuh gitu. Tapi ya balik lagi tulus aja, nothing tulus. Kalau misalnya nggak terjadi apa-apa ya udah gitu, maksudnya kita nggak tahu juga apa kehendak Tuhan gitu ya. Enggak, ini tadi kita nggak tahu kan mau ada topik apa, jadi panjang kan topiknya kan. Udah dong, terakhir itu gak ada ayat pegangan gak ada nih yang biasa lu pakai kemana-mana, maksudnya kalau lagi ada masalah atau apa, ada ayat khusus gak sih yang biasa lu suka pegang? Enggak sih, aku lupa ya ayatnya di mana ya. Cuman ini sebenarnya firman yang pertama kali aku tanam benar-benar itu karena pertama kali hidup baru sih. Itu yang di Filipi yang Tuhan bilang Tuhan mengosongkan diri jadi sama seperti manusia. Itu yang benar-benar buat aku jadi rendah hati, rendah diri juga, ikut Tuhan, menjadi juga merasa juga Tuhan yang selalu ada juga, karena di Alkitab Tuhan juga udah sebut gitu, kalau Tuhan tuh mengosongkan diri jadi sama seperti manusia, persis bisa ngerasain sakit. Berarti ya memang dia yang paling ngerti, kayak seperti yang kita awal kita ngomongin, dia yang paling ngerti karena yang dia udah alami. Itu firman yang benar-benar buat aku sampai hari ini selalu ingat kalau Tuhan tuh ada sih, dan emang dia tuh ngerti gitu, nggak cuma sekedar Tuhan yang seperti kita tahu yang antara Tuhan dan umat berdoa dan berkat neraka dan surga. Tuhan tuh nggak seperti itu, karena ikut Tuhan Yesus itu tuh bicara tentang pengalaman hidup kita sama dia, keintiman kita sama dia. Karena Tuhan pada end Tuhan nggak butuh apapun dari kita kok. Pelayanan kita pun juga nggak bisa balas Tuhan kok. Pada end yang Tuhan mau dan emang Tuhan paling rinduin, dan semuanya yang Tuhan mau ya cuma kita kenal dia secara utuh gitu. Dalam roda kita mengalami dia, dan iya kita mengenal dia gitu. kita menyembah dia. Itu kan menurut aku ya gak bisa diganti dari apapun gitu, karena pelayanan itu tidak akan pernah bisa gantikan apapun dari apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita di lokasi sekarang. Makanya ketika semua juga untuk kebaikan kita kok, semuanya juga karena kita yang butuh, bukan dia yang butuh gitu loh. Jadi gak ada yang Tuhan yang sebaik itu gitu loh, gak ada Tuhan yang sebaik itu gitu loh. Even dalam keadaan kotor yang sampai benar-benar kita gak tahu kita sesampah apapun, dia tetap kasih itu sendiri. Karena kita gak
nggak akan pernah bisa bilang Tuhan berhenti mencintai kita, karena dia itu kasih itu sendiri. Nah itu dia. Itu sendiri gitu. Lu tidak akan pernah bisa bilang Tuhan mencintai, berhenti mencintai lu nggak akan pernah bisa, kecuali emang nanti udah di sana gitu, karena sudah terlambat semuanya. Jadi ketika semuanya di sini kita nggak bisa bilang Tuhan berhenti mencintai kita. Jadi kalau lu semua mikir Tuhan udah nggak sayang lu dan emang Tuhan udah nggak ada buat lu, yang salah gitu. Karena lu sendiri yang selama ini nolak dia tuh ada gitu. Karena dia itu identitas kasih dan identitas cinta itu sendiri gitu. Mungkin kitanya aja yang nolak, yang nggak menyadari hal itu sih. Betul. Itu bukan karena Tuhan yang tidak mengasihi sih menurut gue gitu kan. Ya. Gue sih dapat banyak banget hari ini, terima kasih. Thank you Charles, undang saya bukan siapa-siapa, saya hanya sampah. Enggak, sampai dong, kan kita berharga di mata Tuhan. Tapi intinya siapapun yang nonton sampai akhir, kalau yang nonton sampai akhir gitu ya, atau cuma skip gitu sampai akhir, intinya pesannya tuh cuma satu aja. Sekarang memang lagi semua ngalamin hal yang sama, semua juga susah, semua juga kesusahan, semua juga merasa Tuhan gak ada, dan semuanya ngalamin kesusahan, tapi percaya Tuhan tuh adil. Lu gak mungkin tahu kapan waktu Tuhan, tapi percaya aja pasti ada waktunya Tuhan bakal bukain semuanya ke lu, dan dia sendiri yang akan kasih tahu lu kalau apa yang dia mau sih. Sama mungkin sekarang kita belum ngerti banget itu, tapi percaya gitu loh kalau misalnya kita tuh harus punya cara Tuhan melihat dunia dan cara Tuhan melihat kita, itu bukan cara kita melihat diri kita sendiri. Karena kalau misalnya dalam keadaan seperti ini kita memakai kacamata diri kita untuk melihat diri kita sendiri, kita akan merasa kita tuh sampah gitu. Karena hampir semua orang Kristen juga ngalamin krisis rohani gitu sekarang, dengan berbagai macam perdebatan gereja, dengan berbagai macam pertengkaran, dengan berbagai macam masalah gitu, baik mau finansial ataupun kerohanian ataupun sosial, semua juga ngalamin. Tapi percaya Tuhan baik, Tuhan tuh ada dan dia itu ngerti, dan jangan pernah mikir untuk ninggalin Tuhan lah, dia akan pernah bisa. Karena mau seburuk-buruknya keadaan kita sekarang, percayalah Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Betul. Christian Eits, ada bonus dikit. Ketidakjelasan dari kita berdua emang Berdua, iya. Apa sih? ada betul. Mata, Sepertinya aku tahu tuh tampil dari siapa. masa depannya ditatap gitu ya. Nggak tahu nih dari siapa nih. Ini dari siapa sih? Terima kasih loh masih dipakai sampai hari ini. Iya, ini dari Demi nih, Sweet Seventeen. Karena ini tumbler Starbucks gue satu-satunya. Itu dibuang. Tidak mungkin. Ini punya gue satu-satunya, jadi nggak mungkin gue buang. Masih gue pakai tiap hari. Dia lagi mantap. Christian Check.